Halo semuanya, kali ini kita akan membahas pemrograman linier yang diselesaikan dengan solver di Excel. Nah, ini adalah contoh soal 2.3 yang ada di buku riset operasi halaman 2.21. Nah, ini soalnya adalah seorang mahasiswa yang terjun dalam bidang agribisnis mengelola lahan pertanian seluas 18 hektar. Ia bermaksud menanami lahan tersebut dengan padi atau jagung. Jadi nanti akan ada dua variabel keputusan ya. Kita ketik terlebih dahulu di sini variabel keputusan. X adalah padi, kemudian Y adalah jagung. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setiap hektar yang ditanami padi memberikan keuntungan 4 juta dan setiap hektar jagung memberikan keuntungan 3 juta. Nah, di sini kita ketik dulu nilainya. Nilai, kemudian ini ada X dan Y, ada keuntungan. Di sini nilai kita isi dulu dengan 1. Nilai di sini adalah nilai awal, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau nilai awal itu bebas, kita boleh mengisi dengan nilai apa saja. Boleh negatif, boleh positif, boleh nol. Teman-teman nanti bisa mencobanya. Setelah selesai mengerjakan, dicoba diganti-ganti nilai awalnya. Nanti kira-kira hasilnya sama atau tidak. Gitu. Kalau saya sekarang menuliskan nilai awalnya 1 dulu ya. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Sorry, keuntungan. Nah, di sini kita mempunyai keuntungan untuk X 4 juta. Kita tuliskan 4 dalam juta ya. Kemudian untuk Y, jagung ada 3 juta. Kita tuliskan 3. Nah, kemudian kita tulis keuntungan totalnya terlebih dahulu. Keuntungan total di sini berarti fungsi objektifnya ya, karena kita ingin mencari keuntungan maksimal. Nah, untuk keuntungan total di sini berarti nilai X dikalikan dengan keuntungannya, nilai Y dikalikan dengan keuntungannya. Kemudian dijumlah seperti itu kan. Nah, di sini kita menggunakan rumus ya, sum product. Di sini ada nilai kemudian yang akan dikalikan dengan keuntungan. Kalau kita jabarkan sebenarnya adalah nilai X kali keuntungan X ditambah dengan nilai Y kali keuntungan Y. Jadi untuk sementara keuntungan totalnya adalah 7 ketika X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1. Nah, setelah itu kita ke kendala ya. Coba kita baca lagi soalnya. Lahan padi memerlukan jam kerja sebanyak 60 jam per hektar, sedangkan jagung 40 jam per hektar. Berarti kendala pertama adalah jam kerja. Kemudian jam kerja untuk yang X tadi adalah 60, untuk yang Y 40. Kita lanjut. Selain itu, lahan padi memerlukan pupuk 5 kuintal per hektar, sedangkan jagung 2 kuintal per hektar. Berarti kendala selanjutnya adalah pupuk. Untuk X adalah 5 kuintal per hektar, kemudian untuk Y 2 kuintal per hektar. Berarti di sini 5, di sini 2. Selanjutnya, tadi di atas, di kalimat pertama, ada kalimat seorang mahasiswa yang terjun dalam bidang agribisnis mengelola lahan pertanian seluas 18 hektar. Berarti ini menjadi kendala ketiga, yaitu lahan, ketersediaan lahan.
Karena tadi di sini bahasanya adalah menggunakan atau mengelola lahan seluas 18 hektar, berarti 18 hektar di sini digunakan untuk menanam jagung dan menanam padi. Berarti untuk menanam X dan menanam Y. Jadi X dan Y di sini porsinya sama. Di sini satu, di sini juga satu. Setelah itu, kita membuat kolom yang digunakan. Yang digunakan di sini adalah perkalian antara nilai dengan jam kerja. Berarti kita menggunakan sum produk lagi. Nilai di sini tadi kita kalikan dengan jam kerja. X sama dengan 1 dikalikan dengan 60, Y sama dengan 1 dikalikan 40. Sama juga seperti jam kerja, kita cari juga yang untuk pupuk. Kita kalikan, jadi 1 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 1 dikalikan dengan 2. Selanjutnya untuk lahan, jadi kalau yang ini 1 dikalikan dengan 1, 1 yang Y dikalikan juga dengan 1. Nah, setelah membuat kolom digunakan, kita buat kolom batas atasnya atau batasan tadi yang ada di soal atau persediaan gitu ya. Boleh juga kita mengatakan persediaan. Misalkan seperti jam kerja ini. Tadi bahasanya tersedia 1000 jam kerja. Berarti di sini 1000. Kemudian 120 kuintal pupuk. Berarti di sini 120. Setelah itu ada lahan. Lahan tadi ada 18 hektar. Berarti di sini 18. Nah, karena yang kita gunakan itu tidak boleh lebih besar dari ketersediaan, berarti kita di sini menggunakan tanda baca kurang dari sama dengan. Jadi, jam kerja yang dihabiskan harus kurang dari atau sama dengan 1000. Seperti itu. Kita klik insert dulu, kita cari di simbol. Nah, seperti itu. Sama juga seperti jam kerja, pupuk yang kita gunakan harus kurang dari atau sama dengan 120. Begitu juga dengan lahan yang digunakan harus kurang dari atau sama dengan 18. Nah, setelah kita menentukan kendalanya, kita ke solver. Saya tandai dulu bagian-bagian yang nanti akan kita inputkan ke solver. Yang pertama, di sini ada keuntungan total sebagai fungsi objektif. Kita tandai dulu di sini. Kemudian yang kedua, ada nilai atau variabel-variabel yang nanti akan berubah tergantung dengan hasil optimasinya. Kemudian, nah ini kenapa tadi kita harus membuat kolom digunakan? Karena kolom digunakan ini nanti yang akan kita masukkan ke solver. Jadi di sini nanti kolom digunakan fleksibel bergantung dengan nilai satu tadi. Ketika variabel X dan Y mencapai nilai optimal, pasti keuntungan totalnya nanti juga berubah dan kolom yang digunakan juga nilainya berubah. Sampai batas atas ini nanti kita masukkan ke solvernya. Nah, setelah semuanya sudah siap, kita klik data, kemudian klik solver. Nah, di sini ada set objektif. Set objektif di sini adalah fungsi objektif. Kita hapus dulu, karena ini tadi sesuai dengan yang kita klik di awal. Kemudian kita klik keuntungan total tadi, fungsi objektifnya. Di sini sudah ada C9. Setelah itu, kita pastikan di sini ada di max karena kita mau memaksimalkan keuntungan. Kalau kita mau meminimalkan biaya misalkan berarti kita klik min. Setelah itu kita isi by changing variable cells. Nah, ini adalah
Yang berisi variabel-variabel tadi, yang berisi nilai, yaitu B6 sampai C6. Kalau sudah kita isi fungsi objektif dan variabel-variabelnya, berarti kita tentukan constraint atau kendalanya. Kita klik Add. Nah, sebenarnya constraint atau kendala di sini kan ada 3 ya. Kita bisa juga menjabarkan satu-satu yang cell reference ini berisi yang digunakan tadi. Kemudian ini tandanya lebih kecil sama dengan, apakah sama dengan, apa lebih besar sama dengan. Di sini bisa kita pilih. Kemudian constraint di sini adalah batas atasnya tadi yaitu 1000. Nah, kalau seperti ini, kita add satu-satu. Setelah selesai berarti baris kedua, setelah selesai diklik add lagi berarti baris ketiga. Tapi di sini saya akan menggunakan yang lebih cepat ya teman-teman. Jadi sel di sini kita bisa langsung menjadi satu, yaitu dari 100 tadi, jam kerja, pupuk, lahan, semuanya. Karena ini tandanya sama ya, tandanya sama-sama lebih kecil sama dengan, jadi kita bisa jadikan satu. Kemudian untuk constraint, berarti untuk constraint juga kita jadikan satu dari 1000 sampai 18. Kemudian kita klik OK. Nah, fungsi objektif selesai, variabel juga selesai, subject to the constraint-nya juga sudah kita isi. Kemudian kita klik make unconstrained variables non-negative, ini berarti untuk kendala non-negatif. Setelah itu, kita pilih metodenya di select a solving method. Di sini kita ganti simplex LP. Ini adalah simplex linear programming. Nah, kemudian setelah itu kita klik solve. Nah, di sini sudah muncul outputnya dan ada tulisan solver found a solution. All constraints and optimality conditions are satisfied. Berarti yang kita cari tadi sudah menemukan solusi optimalnya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau lebih jelas ininya, outputnya, berarti klik answer, kemudian klik OK. Nah, sebenarnya tanpa answer tadi, kita di sini sudah bisa membaca. Jadi yang awalnya di sini X sama dengan 1, Y sama dengan 1, sekarang sudah berubah menjadi 14 dan Y-nya 4. Sehingga fungsi objektifnya, keuntungan optimalnya adalah 68. Nah, jadi sudah selesai teman-teman. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi, di sini ada answer report. Kita bisa cek di answer report. Nah, di sini sudah jelas kalau menggunakan simplex, kemudian waktu untuk pengerjaannya adalah 0,032 detik, dan ternyata ada 2 iterasi. Nah, di sini keuntungan totalnya tadi 68. Ini yang awal tadi ketika kita menggunakan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Kalau ini yang optimal, yang di final value. Kemudian di sini ada nilai X, nilai Y. Ini adalah yang nilai awal tadi, original value-nya. Kemudian di sini final value-nya X14, Y4 yang menghasilkan final value atau fungsi objektif sebanyak 68 tadi. Nah, kalau ini sebenarnya penjelasan lebih detail mengenai batasan-batasan tadi, seperti jam kerja tadi kan maksimal 1000. Ternyata ketika nilai X-nya 14 dan nilai Y-nya 4, jam kerja yang digunakan adalah 1000. Sehingga di sini statusnya binding. Binding di sini ketika tidak ada sisa lagi. Jadi jam kerjanya digunakan semua sebanyak 1000 jam kerja. Jadi nilai slack-nya di sini atau sisanya 0. Untuk pupuk yang digunakan sebanyak 78. Sedangkan tadi batas atasnya 120. Jadi ada sisa sebanyak 42. Untuk lahan ada 18 hektar yang digunakan. Tadi juga ada 18 sehingga dia sama seperti jam kerja, statusnya binding dan sisanya 0.
Nah, seperti itu teman-teman, mengerjakan soal pemrograman linier menggunakan solver. Terima kasih.